الصالحين اللهم علمنا ما جهلناه وذكرنا وفهمنا ما نسينا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا معه لولا الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى ويا رب هارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم ورزقنا فهما وعلما والحكمة وألهمنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Hadirin sidang pengajian yang dirahmati Allah, muslimin wal muslimat yang dimuliakan. Pertama-tama marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, maunah maupun maghfirahnya, sehingga pada siang hari yang mulia ini kita semua dapat hadir, dapat mengikuti pengajian kita sebagaimana biasa setiap hari Rabu, yang merupakan suatu kewajiban dan fardhu ain atas kita muslim dan muslimat. Syukur alhamdulillah, hari ini kita sudah bisa ketemu kembali dalam acara pengajian rutin kita yang kira-kira sudah 2 bulan kita libur karena ada ujian, kemudian keadaan pun tidak mengizinkan. Alhamdulillah hari ini kita telah dapat kembali untuk pengajian sebagaimana biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat jasmani rohani kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari yang menyangkut dengan ubudiyah kita dengan Allah maupun muamalah kita sesama manusia. Berikut selawat serta salam, mari sama-sama kita sambut sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat beliau, tabi'in dan tabi'in, para alim ulama sebagai warisan dan penyemulidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, hari ini sengaja tentu enggak baca kitab karena kita hari ini berada di bulan yang mulia yaitu Rajab. Dan hari ini kalau tidak salah hari yang ketiga Rajab. Jadi bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah dalam Al-Quran, ataupun dalam setahun ada 12 bulan. Jadi tak kala kita periksa dalam setahun ada 12 bulan, baik bulan hijriahnya maupun bulan miladiah. Yang ke-12 bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Minha arba'atul hurum. Sebahagian daripada 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan Syahrullah Al-Muharram, bulan yang penuh penghormatan, bulan yang dilarang oleh Allah pada Rasul untuk berperang, disebut Syahrullah Al-Muharram. Jadi bulannya yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Salah satu mutawaliyah wa wahidatun munfaridah. 3 yang beriring-iring, 1 yang terasing. Yang beriring Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan terasing Rajab. Ini nilai amalan yang kita kerjakan di 4 bulan ini sama. Apakah kita kerjakan amalan di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab itu sama. Apa saja amalan yang diperintahkan Rasul. Salah satunya yang sangat dikuatkan untuk kita melakukan yaitu puasa. Puasa sunat di bulan Rajab, puasa sunat Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, yang 3 itu enggak kita bicarakan hari ini, kita akan bicara tentang bulan Rajab. Apa fadilah dan kelebihan serta
amalan-amalan yang dianjurkan Rasul buat umatnya untuk kerjakan di bulan Rajab. Jadi karenanya kita mulai dalam surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu wahai umat manusia kepada minta ampun daripada Tuhan kamu. Wa jannatin, dan Allah menyediakan surga. Arduha, lintangnya surga itu sebesar langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, disediakan akarnya surga tersebut bagi orang yang takwa kepada Allah. Jadi di sini yang dibicarakan tentang wasari'un, artinya badiru wa aqbalu. Kita dianjurkan untuk sesegera mungkin ila maghfiratin, kepada minta ampun kepada Allah. Pekerjaan yang secara cepat-cepat ataupun perbuatan tergesa-gesa tidak boleh. Al-ajlu minasyaitan. Perbuatan bercepat-cepat, kokoh-kokoh, itu adalah perbuatan syaitan. Namun demikian, ada 6 pekerjaan yang disuruh cepat-cepat. Yang pertama, taubat daripada dosa. Yang kedua, memberikan makan kepada tamu. Yang ketiga, menanamkan mayat. Yang keempat, apa lagi? Mengawinkan anak gadis. Anak gadis tanya orang kamu diulang. Nah, orang lelaki ada beliau. Tak berubah rumah dia. Yang paham aja dari itu ya. Benar? Kemudian apa lagi? Yang beri makan, yang beri makan, kan? 6 macam, mana salah dulu 6 macam. Tobat, kemudian dimakan tamu, kemudian mengawinkan anak gadis, menanamkan mayat. Apa lagi? Menguburkan mayat. Jadi jenazahnya dianjit, putih-putih, kan? Kemudian termasuk membayar hutang, kan? Hutang bayu apa-apa. Jadi nak hutang agak jangan sampai pada jauh-jauh. Kecuali memang tanya anak bank. Jadi yang saya bicarakan di sini taubat, minta ampun. Minta ampun kepada Allah Ta'ala sesegera mungkin. Kalaulah kita berbuat dosa di jam 10, jam 11 kita sudah nangis-nangis minta ampun. Yang maksudnya segera. Jadi tentang masalah minta ampun kepada Allah daripada dosa, tidak boleh kita tempohkan. Tidak boleh Allah tengok dosa. Sehingga adanya meninggal hanya demi taubat. Justru karena demikian, salah satu yang ingin kita bicarakan di sini, bagaimana kita dianjurkan untuk sesegera mungkin minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesalahan dan dosa. Dan ini adalah merupakan tugas kita sebagai hamba untuk pengabdian kita kepada Allah. Nah, di bulan Rajab ini ada beberapa hal yang dianjurkan Allah dan Rasul kepada kita sebagai umat manusia. Kenapa berkaitannya sari'u di bulan Rajab? Karena bulan Rajab diistilahkan dengan bulan yang mulia ataupun disebut Syahrullah. Ar-Rajab Syahrullah, wa Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahrul Mati. Jadi Rajab digelar dengan bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan Rahman. Justru di bulan Allah ini banyak fadilah-fadilah amalan. Adapun banyak ibadah-ibadah sunat yang dianjurkan oleh Rasul kepada kita sebagai taubat ataupun minta ampun kepada Allah. Jadi kerana demikian, di dalam pelaksanaan ibadah di bulan Rajab ini tergantung kepada kemampuan dia masing-masing. Ada orang yang begitu masuk bulan Rajab dia berpuasa sampai 10 hari 20 hari. Ada terus yang melaksanakan ibadah tiap-tiap malam. Tapi di sini yang dianjurkan berapa cara? Ada dua cara. Itu no. Ulang lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah olehmu wahai
manusia kepada minta ampun kepada Tuhan kamu. Wajan nanti Allah samawati wal ardh. Dan Allah menyediakan surga yang bintangnya surga itu sebesar langit dan bumi. Wa'iddatul lil muttaqin, disediakan bagi orang yang takwa. Jadi setelah kita minta ampun kepada Allah, bertobat daripada dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, lalu Allah memberikan imbalan surga. Sama juga seperti orang yang beramal. Kesimpulannya apa? Tak kala orang itu meninggal kembali kepada Allah dua. Yang pertama dia masuk surga karena banyak amalnya, yang kedua masuk surga karena tak punya dosa. Jadi orang yang tak pernah berbuat dosa lalu dia taubat kepada Allah sehingga dosanya bersih lagi, dia juga masuk surga. Bang Ibrahim. Kan maknanya tanya waktu habis dosa nanti hanya di surga itu dua. Jadi masuk surga itu dua macam. Ada kala memang disebabkan amal. Ada kala karena tidak punya dosa. Tapi dua-duanya masuk surga itu birahmatillah, bifadlillah. Tidak semata-mata amal. Jadi tidak dalam surga Allah kan semata-mata amal. Tapi dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala di atas keikhlasan kita berbuat amal. Nah, sehingga amal yang dikerjakan oleh manusia sebenarnya apapun tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, oleh karena demikian, Allah bila hambanya telah diampuni dosa, Allah pula menyediakan surga arduha. Sedangkan besarnya surga sebagai gambaran, lintangnya saja sebesar langit dan bumi. Bayangkan kalau panjangnya, tidak bisa dibayangkan. Kita bayangkan dunia luas surga. Itu tersedia surganya menjadi muttaqin, menjadi orang yang takwa. Jadi orang yang telah takwa kepada Allah, artinya dia beribadah kepada Allah, dia akan mendapat surga sebagai imbalan. Jadi di sini ada 7 amal yang dapat menyelamatkan kita setelah mati dan di alam kubur. Nah, 7 buah amal yang bisa menyelamatkan kita manusia setelah mati dan di alam kubur. Ada 7 macam amal yang bisa menyelamatkan kita setelah mati dan di alam barzakh. Amal yang pertama yang penting sekali adalah ikhlas. Keikhlasan dalam berbuat sesuatu. Jadi ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting dalam melaksanakan amal ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak akan perintah beribadah kepadanya kecuali melandasi kepada keikhlasan, artinya bersih. Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada harap sesuatu imbalan. Hanya semata-mata kita harap ridha Allah, kita kerjakan perintah yang diperintahkannya, kemudian kita jauhkan yang dilarangnya. Jadi inilah namanya ikhlas. Kan? Jadi orang yang berbuat amal semata-mata mengharap ridha Allah disebut dengan mukhlisin. Nah, yang akan selamat ya. Yang harap surga oleh. Nanti kita dua pemasalan. Orang beribadah mengharap surga bagi kita awam memang boleh-boleh saja karena di Quran pun disebutkan. Jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Pada hakikatnya surga neraka itu adalah merupakan 2 harapan. Artinya surga diberi harapan bagi orang yang taat, neraka ditakutkan bagi orang yang bermaksiat. Tapi pada hakikatnya surga itu bukanlah suatu harapan bagi ibadah. Artinya kan teman-teman ibadah. Sah ubi surga Allah walaupun anak ibadah. Nasi urung teman neraka, sah teman neraka walaupun anak ibadah. Dan ilmu Allah, lebih kan maksudnya. Maka kita beribadah, kita harap hanya untuk surga belum tentu dapat. Dan ibadahnya belum syarat surga Allah berlebih. Intinya dalam dia numpuk. Nah, maka ibadah itu keharap kita Allah mencari imbalan yang lebih deh. Sehingga dalam tertentu wajib misalnya di dalam ibadah itu malaikat kata, "Jika mana aku kata yang ni, kagak di surga." Hanya dia tak main ibadah. Sebaliknya, jika ada anak-anak pemain ada tak main ibadah sih memang orang. Mesti tidak malaikat kau bilang, jika ada pemain tak main ibadah tak akan neraka kasihan bukan ada pun pemain. Hanya dia tak ibadah. Karena ibadatnya bukan yang neraka ibadat Allah. Tapi yang itu ikhlas. Begitu ikhlas mungkin. Apakah kita harapan kita untuk surga ataupun takut neraka itu terserah. Tapi yang jelas beribadah itu mengharap ridha Allah di atas nama perintah. Yang mana tadi? Yang kedua, nah itu yang pertama sekali amal yang dapat menyelamatkan kita dalam dunia di alam barzakh adalah ikhlas beramal. Yang kedua silaturahmi. Silaturahmi itu hablum minan nas. Jadi sebesar apapun kehebatan kemuliaan pangkat kita, kalau silaturahmi kita enggak remeh,
Ada kita memutuskan silaturahmi nilainya tidak ada. Karena di samping kita mengikat hubungan ibadah dengan Allah, hablum minallah, kita pula dianjurkan untuk menjaga hablum minallah sama kita. Nah, orang yang taat yang ibadah, tapi keluarga kami itu terjadi. Sehingga ya anak mumpuk surga. Pernah mungkin tentu ceritakan ada seseorang yang dia itu Abidullah. Dia beribadah sangat yakin, puasa sunat, kemudian dia bersedekah, kemudian dia zikir, baca Quran. Jadi pada suatu ketika ambil itu keluar dari rumahnya, datang ke pariginya untuk ambil itu sebagaimana biasa tiap hari. Tiba-tiba di samping pariginya pulang ya ada seorang duduk. Di pinggir parigi kenyanya, nah udah ngagam dia duduk. Dalam pangkuannya ada sebuah buku besar. Kalau nak orang tu, tanya bisa lihat mereka salam. Buku ingat, anak duduk sini lah, sini. Mereka ada lebih sembahyang mak biasa. Kena esok dah ni. Lalu malaikat juga. Malaikat. Yang putra mak kena pirang. Nya adalah buku catatan amal orang-orang yang beramal, orang-orang baik. Jadi siapa yang beramal, yang amal yang diterima oleh Allah, kalau orang saadah, ada semua catatan dalam buku saya. Oh, kalau itu coba lihat nama saya. Jadi dia begitu tenangnya, dia anggap draw tengahnya pada mana. Jadi kepada malaikatnya ngicok punya gelap, habis gelap anak merumpok ni. Padahal anak merumpok kan kamu merasa sedih. Pakan nama anak merumpok dan mungkin dah disilap dan boleh nak doa, nak dengar sembahyang, nak dengar puasa sunat, zikir, baca Quran. Anak mungkin anak cinta dan dekat kerana anak itu sudah berlembar tidak juga kedapatan. Akhirnya dia yang ke pasaran dia menahan boleh nado. Kalau nado polongnya beramal, itu oleh mereka dan dipul. Saya tahu kok anda seorang Abdullah, anda yakin beribadah kepada Allah. Dan kalau penaku mengangkat dalam kantongku mencatat nama engkau orang baik, Allah melarang aku. Hai malaikat pencatat nama jangan kau catat. Maka saya enggak pernah dicatat, hanya ditulis. Apa kesalahan saya? Subhanallah Allah, dia itu baik hablum minallah. Kalau salatnya memang nomor satu, enggak pernah tinggal, bahkan sunat tiap malam kerjakan, zikir, baca Al-Quran, selalu beribadah kepadaku, amal sunat. Tapi ada satu hal yang dia tinggalkan, itu hablum minannas. Saudaranya sakit enggak pernah dijenguk, orang meninggal enggak pernah datang, orang musibah enggak pernah dibantu. Maka akibatnya beginilah risiko. Jadi hanya beribadah kepada Allah, hanya hablum minallah yang dia jaga, sedang hablum minannas diabaikan, aku enggak akan terima amalnya. Ya, maka dohan tu leh nan kerana manusia hanaga. Kalau tanya kemudian, ya memang. Kalau ibadah baca Quran, wafal Quran, kalau sembahyang sunat, puasa sunat, non dia tahu bakal pergi ke rumah, dia pergi kaji kayaknya mau. Oh hanya leh ubah. Jadi walaupun anda memang orang beribadah kepada Allah, tapi jangan pernah anda lupakan hak-hak segala manusia. Tetangga, jiran, anak yatim, orang yang sakit, orang musibah datang semua. Itu baru diterima amal anda dan baru anda orang baik. Yang kelanya baru ikat hubungan balik, baru wujud turun as-sa'adah. Jadi ingat apa pelajaran pada saya tanya, kalau silaturahmi kita tidak ada, jangan harap diterima amal. Memang sawai kok, aku bertanya tak balas juga abang terjak kerja. Maksudnya? Kan awai kok bertanya hal ini aku tanya bunyi, saudara atau kok atau tetangga. Jadi abang terjak juga baji. Hukum gambar. Oh balas. Hai dia, tapi hanya kira orang kau kan? Kalau sebaliknya tentu, kalau Habib tahu Abu Minannas baik, Abu Minannas tidak ada. Sama juga. Sebabnya dua-dua ni ngon ya. Balik mesti tanya ke sibuk ada kemanjat. Jadi saudaranya kerja patanya, cuma waktu kerjanya dia tetap dihormati tapi pelayanan sebagai tamu pokoknya. Punya dia termasuk orang yang menyambung silaturahmi. Hai mana ni? Ada di kerja orang rumah dia terlayani lagi biasa kan? Walaupun dia ada dia bukan. Cuma yang dia penjak-penjak. Saya ada orang raya. Oh dia sih pokoknya ada. Tapi yang sakit kena dukung belajar kan? Undangan belajar. Karena hakul muslimin itu situ. Hak muslim sama saja. Yang pertama, izalah itu saling adik.
Bila ketemu di mana-mana kita saling menghormati. Itu hak. Assalamualaikum. Hukum memberi salam sunnah, jawab salam wajib. Tapi tentang salam lebih besar pahala yang memberikan kalimat orang jawab. Nah itu benar tapi dia tengok perkara dia tengok. Karena siapa duluan memberi dia lebih tawaduk, lebih merendah diri daripada orang yang angkat salam, yang jawab salam. Karena merendah tawaduk kalau itu salah. Nah, yang kedua, wa iza tansaka fansaka. Mina orang bila mana seseorang itu minta nasihat sama kita nasihati. Dah datang kawan ke rumah syurhat, yang buka cerita di hadapan atau kan, bab lebih kenapa belum tahu. Tapi ini yang pandangan-pandangan kan. Cara dia ini lebih tak gua malam. Curhat kan? Karena bisa dari kemarahan. Di segi bek gajah baru ngomongnya 3 dan 2 bek kamar bunyi kayu. Karena kawan bunyi bunyi sekitar. Lagi benar kan? Lagi nasihat dulu. Hukum nasihat orang memberikan ilmu beratu dah wajib. Sunnah. Tapi tak kala orang kita berikan nasihat dia jadi marah, kata jadi permusuhan, sunnah kita diam. Mana kita dia baru lagi minta ajaknya kita mampu dia. Tapi dia lah mati dia. Ada dia mana mampu kan? Dan itu pernah mungkin karena kayak kenawan. Artinya tergantung niat di hati. Tergantung mati dia. Nah, berarti beda saja ada macam mungkin. Walaupun saya balik menanam sahabat kan lebih dari Allah niatkan untuk memutuskan silaturahmi. Untuk menjaga supaya berpakaian yang apa? Beda hati. Betul kan? Itu memang lagi yang mungkin je kan? Tapi tak kala dia ada kemalangan, ada sesuatu yang terjadi tak jalan kan? Ada urut hampa sakit mati dedah aja. Parang kita. Payah. Bahkan ada karung mentanya kat dendam cuk ya dia. Itu dia mereka yang ke. Kan itu ramai. Jadi benar ya, ya. Itu kan nak jamin itu rumah. Kenapa panjangnya? Sifanya nak wajib ada pertimbangannya. Ya anak depan. Majikan akan juga yang galak tu perilakunya. Kenapa tak jamin? Sebab jamin kufuah mana yang dia dapat yang dia pi. Nah dia dapat itu orang, nah dia mau rumah. Oh, dia macam. Dia macam. Kan kena dapat hijab terus. Jadi yang lupa lagi nya, akhlaknya memang anak usia tangan, usia mata macam-macam. Yang nyuruh tadi beri kabel yang pak kabel tahan betul hanya sibuk dari ini nya. Yang dia pindah nombor dekat rumah. Jadi ada jak jaga kan. Tapi mah kita dah nak pulang beda. Beda tak jaga apa. Itu jangan pernah ni orang pakai jaga ya. Tapi kalau menyenangkan jumpa lagi jauh rumah nak pegang karena dia contoh kamu mau kan jual mau hanan ke daripada dia ke rumah atas. Beda rumah ada nak rumput luar berarti anak-anak ya. Iya. Nak lagi model lagi yang kamu. Maka ini dia orang tahu kan. Kalian tentang satu rahmi daulah. Jadi kalau kita ada tadi perang mulut, cecok mulut antara kakak sama adik ataupun tetangga kan, nanti siapa lebih tua dia ada yang harus datang, bukan yang mulut. Biasa yang muda ya. Karena orang tua lebih berisi, lebih punya ilmu, dia punya pengalaman, usianya udah lanjut, dia harus hormati yang kecil. Sehingga misalnya kak ada ngadik tanya om apa adik. Jadi apa dia adalah ada orang tua, ada masalah dengan kamar yang kamu lalu lebih pun kamu ada selalu Tapi lagi view. Jadi rumah rumah jero, jadi pika jadi dia tadi kak. Tapi yang aneh ini tanya kakak tanya luar, ini ibadah hari itu apa kau? Ini tanya salah kerja lagi mah apa? Ini kan meja dalamnya. Yang adik jadi kakak. Ada tiga kan? Tapi yang kedua kita lebih tua, mungkin pikiran kita lebih tua. Tuhan ada bagi kalau dia pada. Yang ini apa videonya ada kat ngomong kiamat. Apa Tuhan dia nak tentang ni. yang model lagi contoh orang raya yang ada ajak Pak Mak Cik, nak kerja Pak tanya
dua kejadian yang aneh. Yang pertama, ada seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya di Baitul Maqdis. Beliau itu sangat taat beribadah kepada Allah. Apabila menjelang masuk bulan Rajab, dia membaca qul 1 hari 10 kali. Dan setelah dia maghrib, dia salat 20 rakaat. Karena dianjurkan dalam bulan Rajab, dia maghrib sembahyang 20 rakaat sunat Rajab. Tiap-tiap 1 rakaat dianjurkan kita baca Fatihah dan qul sebagai ayat. Jadi 20 rakaat, 20 Fatihah, 20 rakaat sudah salim. Antara maghrib dan isya. Ya, salat Rajab. Di malam ini. Jadi si ibu ini karena dia taat ibadah kepada Allah, digelar oleh penduduk sekitar Hamidah. Hamidah artinya orang perempuan yang yakin beribadah. Kalau yang laki Abid, perempuan Hamidah. Orang ahli ibadah. Jadi pada satu ketika sang ibu ini sakit. Dan yang anehnya setiap dia masuk bulan Rajab, dia pakai pakaian rumah, pakaian luar. Kemudian pakaian kehormatan yang mahal-mahal dibuka, taruh di lemari, buka cincinya, cantingnya, semuanya disimpan. Dia pakai pakaian biasa untuk beribadah kepada Allah dan tak menghinakan diri kepada Allah di bulan Rajab. Ya, tip-tip boleh mana. Jadi pada satu ketika pas ibu ini sakit, diwasiatlah kepada anaknya. Ya, wasiat anak, ya bunayya, in muntu fi hadza syari fakafani ya bilibasi yalbasuni. Hai alun yang apabila alun sakit mati kurang mulanya kapag alun ni yang pakainya jadwal. Yang gosip anak tu ya abi ummu hampir berapa ya baru. Pas pula yang gosip nanti kami aku apa. Akhirnya mengingat ibadah anak itu cocok ijabah berapa ke jadwal. Maka di beberapa hari lalu tidak alinas kena merasa hanya mengai kalau di manusia. Ya, ini kalau diuril kan, masa tanya ke beberapa hari jemaah meja Tuhan. Katanya itu, ada kayak beberapa meja baru, kemudian sesuai dengan adat hukum agama-agamanya semayang subuh. Pas malam ini waktu anak Israel kan menumpuk memaklum mimpi. Fara'a fil manami maka menumpuklah memaklum kelima. Ya bunayya lima lam ta'khud bi wasiyati inni ghaira radiyatin anta. Hai lon, bakankah hangga wasiat lon? Lo hana rida pokoknya. Kenapa anda tidak melakukan wasiatku? Aku enggak akan rida sama engkau anakku. Anda faham, maka kerja dengar. Maka gundahlah ya. Kerja pada ngaji karena menumpang mak hana rida. Kenapa begitu dia? Ya Allah ya Rabbi, banyak orang tua aku tidak rida apa yang aku kerjakan, padahal dia telah berwasiat kepadaku, tapi aku tidak kerjakan karena malu dengan manusia. Kan baik-baik sedoi baiknya. Itu Allah simpulan, wala basyaka barahu. Ya aku dibuka orang. Bunga ya kau. Falam yajidha fi qabriha kahana lima ini. Waktu itu Pak Liang ya, kahana mak. Apakah Abu Syaidah maka tangislah demi tangis yang bersangkutan. Aiki dihau kamak dong ya Allah. Tunu kubur kau wasiatnya dengan tawafannya. Aiki azina jaminan arutu urun. Amma alimta anna man abima syahruna raja falam natruk fil qabri faridan wahida. Hai mudah hai pahana ketuiga urang yang pemulia boleh kamu berkat Allah. Anak kamu tinggal dalam kubur siro dia mati kamu pindah ke tempat yang ged makam nur makam yang mulia harus senang. Jangan ayat yang mudah hai pahana ketuiga urang yang pemulia bulan kami bulan Rajab. Demi Allah enggak akan kami tinggalkan seorang diri dalam kubur. Karena dia meninggal, kami tempatkan di tempat yang lain. Jadi kayak itu bawa orang sini kepindah di malaikat ke tempat yang mulia, karena yang mulia berderajat. Nah, bang, baru ibu yang kejadian yang pertama lainnya. Kemudian kejadian yang kedua, pada satu ketika Rasulullah SAW mengajak seorang sahabatnya ke kubur. Siapa nama sahabatnya? Sauban. Wahai Sauban, ayo kita malam ini ziarah kubur, malam berderajat. Setibanya di makbarah, ada kuburan yang banyak. Lalu Nabi berdiri di antara celah-celah kubur, berdoa dan menangis. Batu kuburan dan Nabi juga boleh sampai kuburnya berdoa kepada kli. Lalu bertanya oleh sahabatnya, Rasulullah lima bagi kita, kenapa anda menangis? Pun
gerangan yang terjadi. Nya wadah tanya mana tentunya waktu kubur Nabi. Ya soban haulai yu'azibuna fi kuburihim. Wahai soban sahabatku, mereka ini sedang diazab oleh Allah dalam kubur mereka. Pada Allah, maka aku berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan azab kubur. Ada pula kan? Karena yang beliau tanya ulang Nabi, ya soban, lau kanu haulai yasumu yawman min Rajab wa ma namu lailah minhu ma azabu fi kuburihim. Wahai soban sahabatku, andai kata orang-orang ini, mereka ini sewaktu hidupnya di bumi, dia berpuasa Rajab 1 hari saja dan beribadah malam, ibadah sunat 1 malam saja di bulan Rajab, ma'azabu fi kuburihim, sungguh enggak akan kena azab kubur. Andai kata awaknya waktu puasa Rajab suruh kubur ibadah sunat di malam anda, buku yang dia ya Quran, tasbih ke Allah, yang kena azab kubur. Okey hana kan. Dia berbantah di soban. Ya Rasulullah, asumu yawman wa qiyamun tamna'u min azabil qabri. Apakah mungkin ya Rasulullah dah puasa Rajab suruh ibadah sunat malam yang kena azab kubur, tercegah apa azab kubur? Mungkin mana ya? Aku kata sahabat. Dijawab Nabi, wallahi ba'asani bil haqqi nabiyya. Demi Allah, yang diriku diciptakan dengan kudrah Allah yang sebenarnya. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa qiyamun lailah yuridu bihima wajh Allah illa kadaballahu lahu ibadat sanatin sama naharaha wa qama layalaha. Yang menjawab Nabi, wahai sahabat, yang diri Muhammad diciptakan dengan kebenaran. Tidaklah seorang muslim laki-laki dan seorang muslimah yang perempuan yang berpuasa Rajab 1 hari dan beribadah sunat 1 malam, yang kedua-duanya mengharap ridha Allah, kecuali Allah tuliskan pahala ibadah setahun. Artinya puasa setahun dan beribadah malam setahun. Yang surut, yang berbagai lain. Jadi karenanya itu kita sebagai umat manusia, sebagai umat Muhammad, paling tidak puasa 1 hari saja dah cukup. Betul kan dia? Cuma yang paling berat kalau dia rawiu 3 hari pada permulaannya, 3 hari di tengah-tengahnya, dan 3 hari pada akhirnya. Sehingga kebukahan man sama minhu yauman imanan wa ihsaban. Barang siapa berpuasa daripadanya Rajab 1 hari penuh dengan keyakinan dan ikhlas, ustujiba alaihi ridwanullahi akbar, maka diwajibkan atasnya keridhaan Allah yang besar. Jadi wajib ridha Allah keridanya, karena ada mulia pada Allah. Ya, baik. Kalaupunlah kita tidak ada wajib, artinya tidak ada puasa Ramadan yang kita puasa sunat. Namun kalau ada qada, jangan kita puasa sunat. Qada penting ni. Qada dalam bulan Rajab, puasa Rajab kan? Kita puasa Syawal, puasa 6 dan bulan Syawal. Puasa Syawal ada qada Ramadan. Manasinya kadang nadanya yang dalam ada qada puasa Ramadan orang. Akibat pada bentuk kait dengan Rajab hari. Nanti ingat puasa 6 orang. Jadi cak qada itu 6 orang dia. Cukup dah nilainya. Puasa pahala puasa Rajab kok katakanlah ya. Memang hanya ingat pada puasa sunat. Dan ini nawaitu shauma wadi asnati Rajab lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oh, mana nak Allah? Engkau meridah ada puasa kan? Bang nauru yang ada makna. Bukannya nawaitu shauma wadi anda dari fadli Ramadhan ke mana ya? Arba antar berarti lain ada. Karena nawaitu Ramadan answati Rajab dari Allah Taala. Saya puasa di Ramadan kita sunat pada Rajab karena Allah Taala. Dia kada puasa dan dia saya kada pupuk sunnah. Dan apa saja yang menyangkut dengan hal-hal yang membatalkan puasa ya kita jaga. Sama dengan puasa Ramadan sih. Cuma beda sekali niat. Itu kewajiban menjaga puasa sama. Tidak puasa Rajab dah, tapi hari jaga mata, jaga ada apa, ada dua orang, jaga hari kan, jangan jaga hal-hal yang membatalkan pahalanya, lebih halal. Nampak. Jadi puasa Rajab ini merupakan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Kita lanjutkan yang ketiga. Amal yang dapat menyelamatkan kita setelah mati dan di alam kubur yang ketiga adalah birrul walidain, artinya berbuat baik kepada orang
ini juga satu permasalahan besar. Jadi buat kita anak, kalau masih hidup orang tua, itu adalah merupakan tabungan yang terbesar. Tabungan amalnya, dan mungkin berikan, ada berikan yang kemana? Tapi itu yang ibu, hari itu ayah nol, beri firman. Kan kita punya uang merah punya dengan, jadi sekala kita nanti memapahnya, menjaganya. Siapa tahu ada yang ingin membawa pulang ke rumah kita, orang tua kita. Jangan pernah kita emosi, jangan pernah kita bentak-bentak, sehingga jatuh sedih. Yang sedih gitu dengan musuh rayu. Jadi biru walidain ini merupakan sesuatu yang hak bagi anak lelaki, bukan anak perempuan. Sebab orang laki-laki, walaupun dia sudah punya istri 4, orang tuanya wajib dia jaga. Yang pertama, apabila orang tuanya sudah jatuh sakit. Yang kedua, sudah usianya lanjut. Yang ketiga, sudah pikun, jawab. Yang kelima, lemah, nesu, letih. Yang kelima, fakir, hendak lakukan. Nyawa dia lagi yang mutlak orang agamanya lah, lakonnya. Dia nak lakon, dia nama dia ataupun ayah. Jadi dia ada dalam hobi. Di suami dia yang benar sampai info belanja orang mau hidup rumah. Mbak, jadi dia hanya dapat tanya, hanya dapat apa hidup rumah, nanti hidup rumah. Betul, nanti. Karena kewajibannya. Seperti kita jauh ini hanya hidup rumah, hanya tidak tahu. Ini beda. Kalau nak ada nak gaji roh, gaji dia tapi karena izin suami itu dia kerja. Kami tu ni kau bayar hati, bayar hati. Mana ada sedekah ada suami? Hai kita pula pun kan, menyuppeng dari draw ke draw tu, mudah mu penjual-jualnya itu. Tapi menyuppeng kerjasama artinya akad kita bayar juga. Kecuali yang dia tajuk kegok kurang lingkar atau rumah, bak makanan-makanan yang basi, yang bagah basi yang keluar. Kerana basi yang bagah basi. Ada gumpuan yang tak lama boleh jauh dia boleh kita bajunya hanya tidak kau nak kau ber, wah mana dia bukan ni mau, buat ada buat cai sama dia buat, siapa dia jauh dia, jauh lepas betul mau. Yang dah sedekah suami, hana tahu suami je, lepas. Iya, jelas lagi ni. Kau dah sedekah ke suami, tanpa tahu suami je. Oh dari ininya, nah, iya. Itu kan, dia punya apa yang gaji kamu, gitu kan? Lo bagian suami belanja tiga-tiganya sedekah ke suami. Sedekah ke suami ya. Mama, dia selamat tanya Hana. Meringankan beban. Hana dalam kiri. Ada Ada kiri. Nanti beda kiri pun ada Tapi kiri. punya paman benar. Dari mana ibu-ibu rumah tangga yang membayar rumah tangganya memberikan uang kepada suami untuk belanja, yang lagi yang nafkah fisabilillah, kurang fala. Malam hangat alih. Selama tidak mungkin atasnya. Tapi yang kadang mungkin ada fala. Diam-diam aja. Iya luar biasa. Jadi mungkin dia syaitan macam kan. Iya benar. itu kacau orang kacau orang kacau dia belanja, hanya kejojo, kacau dengan kacau. Belanja. Kalau kami yang itu belanja rumahnya, Itu Nah, jujur, dah jauh. sehari aja jajan lagi jalan pula kan. Ada mulina pemelakin. Karena kan pengen ada petrol bina, nanti hawa sih dia jual dalam petrol agak. Biasa-biasa bela nak katanya oleh bukan, dia ada pahala suami. Ini dah jauh secukupnya belanja. Untuk belanja je. Nya ada rupa di gua. Untuk belanja. Karena lagi jauh dan Hanya lagi. murah kan. yang penting dia kalau kita datang, kita tidak tamat tak ada fikir. Ini ada sana. Ada suami, kan belanja jajan yang kan. Ada belanja macam belanja jajan kan. Ada belanja dari rumah. Ke campung itu. Hawa-hawa. Ada model tiket kanan pengro. Iya. Masalah karena kewajiban. Biasa rumah kaya. Tidak dulu itu rokok kan tidak kewajiban rumah kaya. Oh hai kami tentang yang ada rumah ada rumah. Kampung dia mana yang hantar kita. Jadi ya kebur bukan yang itu. Kali montol kumpul dengan mereka memang hanya mereka belajar aku kalau anak kalau aku angkat kabel dulu segala macam rumah tangga kata besar. Jadi lu nyo kaputa
utang kata selama di tahunnya 5 tahunnya di tahun 5 juta 25 juta. Benar lah kaya. Ya aku kan karena dalam juro padina beda beda jadi juro sama mau. Dah kalau mau kok nah kan yang diperkirakan apakah wajib atau tidak. Kira aja juro dia tertuh di bed. Nanti kemudian ya kita kemudian itu belum 6 juta. 6 tahun hanya kira banyak beri kata utang. Itu banyak jemaah, menyel jemaah lebih nak anak bayi. Menyel kira anak jemaah itu nak pakai wajib tak kan? Yang lampor lagi yang belum, lampor lagi yang belum. Ayah pakai wajib, punya memang hanya pakai. Nanti tanya orang tu dosa ada bidai. Ada tak pakai hanya bayi baru dosa bayi. Masa dalam ada pembelanjaan lebih kan yang sebenarnya gimana? Dosa tu. Berharap dosa akan kewajiban kan? Ada nama kewajiban. Terus kami yang perempuan ini mau kasih uang kami sedikit sama orang tua kami tanpa sepengetahuan suami kami, gimana? Kalaupun suami ketahuan tak marah kan? Tak marah. Tapi rasanya nggak enak maksudnya sana saat ini. Mungkin datang Tapi kan kalau kita kan lebih berat ke orang tua sendiri. Iya. Sebenarnya enggak lebih ke kita sampaikan sama suami di kampus kan. Dengan curiga dia pengkah dia habis tadi. Bawa mana uang? Uang tabungan ada, jodoh ada, uang gaji ada. Tapi bulan habis uang mana? Katanya kan enggak selama ini orang tua enggak ada duit akan kuliah 1 juta per bulan. Segera dia pegang aja. Nyugarnya obat benar. Dia lebih dekat. Tadi mencebut. Ada kau berdekai. Dia yang mak dah sila je mana kau nak bayar bujur kan? Mana kau yang jual? Bayar tu. Dia mak dah masih. Anak galak diterima mata tanya. Ya. Betul ah. Jadi bir walid ini berat. Salah satu cerita adalah yang membahayakan kitanya bila ulun banyak god dengan Allah tapi ada manusia tak betul kan? Allah fi da'wai sahat Allah fi sahat al-wali. Ya birrul walidainnya tidak termasuk mertua dalam ini. Mertua. Angko mertua karena wono kada bukan neganya ni memang kanya anak mampu dia dah tahu pokok sunat. Semahan pula. Berarti hanya sama ke berbakti ke urang syiro kan. Sama dah kan. Tuan musahara. Bang manda ceria ni untuk akhirnya sama punyanya ke urang lahirnya kan. Al-Qamah mendengar cerita kan? Al-Qamah seorang yang ahli ibadah pada masa Rasulullah. Dan Al-Qamah itu seorang kalangan sahabat. Tapi ingat, Al-Qamahnya kutuga ibadah itu jauh haji, umrah, titip. Tapi dia kalangannya gua Allah dan itu kalimah hanjir. Hingga kepada Ibnu Abbas saja karena kepintar la ilaha illallah hanjir itu dia kamu kena. Doa di Abah Nur sedih kata ya Allah ya Rabbi pakam mana Al-Qamah kenapa kok gini jadinya padahal dia orang taat kalangan tabi'in lagi kenapa kok gini Allah akhirnya dia Abah kerja Rasulullah ya Rasulullah Al-Qamah lain keadaannya sekarang sudah berubah kami telah mentalkinkan dengan kalimat syahadat tapi dia tak bisa keluar tak bisa berbicara tak bisa ngomong lidahnya sudah kaku ya Rasulullah terkejut Nabi ya Allah kok dengannya bulan ini tidak kalau Nabi mau betul-betul hanya nak bohong. Dia tanya oleh Rasulullah Pak keluarga, apakah Al-Qamah ini masih hidup orang tuanya? Orang tuanya yang perempuan masih Rasulullah, yang laki dah meninggal. Dan tolong panggil, tolong datangkan orang tua yang perempuan. Sudah ajak rumah angkat kanan. Tanya Rasulullah, apakah ini benar anak ibu? Benar. Nah sekarang tolong ibu sampaikan sejujur-jujurnya kepada saya, apa ada kesalahan anak ibu dengan ibu? Oh enggak ada, Rasulullah enggak ada. Hanya aku. Jadi kenapa juga gini? Bukan jujur. Dia bukan anak saya orang baik, dia orang taat, dia salat, dia puasa, dia haji, dia bersedekah, dia zikir, dia bantu orang. Tapi yang sedikit aja yang saya sedih, yang saya tidak bisa maafkan, dia lebih cinta, lebih sayang sama istrinya ketimbang saya. Lebih sayang sama istrinya ketimbang saya sebagai ibundanya. Istrinya apapun yang dia minta dia kasih. Tapi saya sebagai ibundanya tak pernah dibantu. Itulah yang sangat menyedihkan. Yang kenyang yang sakit putih sini yang kena.
Enggak ya Allah. Nampak. Di dalam hang ke Nabi. Ajak kaya dengan kata. Jadi sampai kan teman kenal. Udahnya lah. Untuk apa itu kayu bakar? Untuk saya bakar anak ibu. Harimau dibakar oleh Allah di neraka jahanam kekal nanti. Biar saya bakar di dunia. Klik dia. Ya Rasulullah jangan bakar anak saya maafkan ya Rasul. Baru mana? Laginya kemahan saya itu biasa la ilaha illallah. Yang pada. Ya orangam. Intinya mana kan? Ini tergantung dengan izin suami. Misalnya sakit lah kau, anak ibu lah kau tahu. Anak dia tergantung. Misalnya anak ibu lah kau tahu, berunci kan? Apalagi segi OJO betul tahu. Anak rumah. Bahkan orang tua kita meninggal pun tanpa izin suami tidak boleh pulang. Mana model suami wariskan model mana pegang? Mana pegang enggak yang mana beri, setang mana beri mana di mana? Ini orang dengan dua perasaannya. Kau pernah coba mesti saja hanya mengeh. Ada orang pula, ada orang mak kan? Kau pernah ada orang mengeh, ada orang mak, nak mengeh. Akhirnya ada orang dah mesti. Ada sampai, nanti ibu. Mat pandangan aja terkadang ni kan ada pertimbangan suami ya. Nyonya ada bubuk kadang emosi dan mengeh. Sebut. Itu tentang dia bagaimana? Nak agak, nak pokok mana kerja dah. Pokoknya masak pun rumah dah warna kan. Jadi ni hanya benar ni pada wawancara tadi ni saling komunikasi antara suami isteri kau nak. Mesti nak kau ni apa? Ini bukan orang yang apa ni nak 250 juta hasil bulan. Bang belum betul dah punya rumah dah punya kantor ini dah punya rumahnya mesti lagi apa? Sampai dua yang lagi. Walaupun memang yang mencapai yang terbeli lagi. Dia menisi baca benda bompai dengan jadi kan apa yang terus kita. Dah pegang sih kalau Ada dah pegang. Royal pegang. Ya agak mesti nak pakai pegah pak isteri dia bawa gaji lum sekian. Pakai pegah. Mana wajib tapi bukan betul. Dah kan jadi dalam perdagangan terbuka. Terbuka. Kan sebetulnya wajib. Tamat berkata Kan wajib bukan hanya wajib. Hanya wajib. Cuma keterbukaan suami lagi ya. Kita orang-orang rumah istri kita punya rumah. Belum purmo. Mana lagi kira? Nanti kejupaannya apa? Kadang-kadang kau yang kejupaannya lebih hemat. Kan? Dia banyak royal dah. Dah macam-macam. Ada mana bagi yang rumah habis itu. Saya kenapa enggak ada baju baru di rumah ada macam. Nah, ini susah sih menang kan? rumah kalau belanjanya enggak dijopeng. Tapi dia rumah hemat dia dijopeng. Rumah kan? Ya, dengan Sayyidina Umar bin Khattab pada satu ketika beliau diusulkan oleh pegawainya untuk nambah gaji. Jadi diusul oleh pegawainya bahwa tahun ini untuk honor gaji khalifah kita tambah 200.000. Yang semula gajinya 1 juta. Naikkan juta dirham kan kita pegang benar ukuran. Jadi hasil musyawarah pegawainya ASN bahwa untuk Umar khalifah tahun ini kita tambah 200.000 per bulan dari dasar 1 juta. Setuju? Setuju mendung. Lipat kecil gaji bulan barunya kan apa yang sekitar 100. Berapa kita tapi di karena pen yang kelebih hijau dah belanja apa? Rumah dulu. Oleh perumahan lama kita bohongnya lebih. Bohong. Per tahun buka celengan tabungan. Abang buka dengan karena apa yang motornya mau 700.000. Tapi mesti juta baru tabung. Lu pegahlah pak suami. Ya mukminin suami ilum hasil tabungan kalinya mudah-mudahan jadi kira karena apa yang pak. Alhamdulillah ni kakak kan. Icap pula aja orang boleh tambah. Kita sudah kaya. Kenapa kita sudah kaya? Sudah lebih daripada kebutuhan kita sudah lebih. Ikut mana? Kami aja boleh dah. Malah nam pepek rumah dia. Rumah khalifah. Anak tu masih kan? Kamu ambil kan ada sudah rasa.
khalifah banci ke drone. Taban pepe. Ada orang tu jamai rumah. Gak mengadu hai rumah burakai. Baik pakai rumah. Betul kalau itu rumah yang amal dengan kunci rumah. Dan kedua ada wah. Kita ayo. Kita jalan dengan mak. Hoi, hai. Ini jalan. Anak menjaga anak pegah hai macam tu hai. Pegah pinang habis kalau mau juga ni habis tu. Maka gimana? Kalau kalian rumah lu sih. Jadi hari itu kalau ni. Ya, kita ada perumahan berbaji. Cuma bedanya kan. Sehingga ada dia buat itu tidak umat hari ini timuna. Si menar. Mai lu gimana? Kalau sabah mana level hal yang hanya pupuk ilmu sama amen melahirkan nyusui ada cukup maka ada kelun tu ya karena umat mereka ada pepe pepe betul sabar yang kedua wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan beribadahlah kamu kepada Allah jangan mensyirikkan dengan Allah. Jadi berwalidain ini merupakan hal yang kedua, yang ketiga yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan orang tua kita merupakan orang nomor satu setelah Allah. Jadi dalam Quran juga qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa Pertama Allah tidak boleh kita menyembah lain kecuali hanya Allah. Sedangkan yang keduanya wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah berbuat baik terhadap kedua orang tua kamu. Jadi seolah-olah kita sebagai manusia setelah taat ibadah kepada Allah, Tuhan nomor duanya itu orang tua. Seolah-olah enggak ada lain. Yang kesal pun agama itu mana? Maka di agama yang misalnya rumah punya dong rumah mak tu. Ada gua belajar gini rumah sama tu mana boleh nang rumenan dia bro. Di tempat ana dia sepupu tengah ana pun rumah kan jauh kan. Yang kewajiban penyewana berfungsi. Yang sederhana orang kaya hanya bayar dulu. Menyemak dah kaya. Mungkin menurutnya agak si rumah kekurangan kan? Masih. Kadang-kadang anak kasih yang dibaca. Puas saja dia yang penting. Aku punya tanya pajak yang tapi orang puas saja mengenai rumah. Kalau rumah mungkin sampai dia jaga menengah kewajiban. Ada mak kaya ni. Tanya siapa kan? Hai ada bukan mana? Anak lemboi kati nam senang anak lebo. Apa kati tak? Apa nak pe? Ada yang katinya ija mama ada ayah urut dan namun kene kene semuanya dia kan. Dengan jalan lawan apa iya dah bumbu kan apa kene pe mama mana pe yang itu uji pensiun yang bilu kita yang beli kan. Tanya orang dia mau habis. Karena dia apa yang mana buat? Iya dalam punya lebih. Nanti pengen hal dengan tu pun boleh enggak bakong dah dengan dia. Dah ke kitanya apa? Bayi dia budaya. Tapi urgensi hari ini enggak ada yang kan tetap ya tapi. Murah mesti mak dah sakit yang lebih berhak merawat mak ani agam puan ini. Rawat tubuh tapi jangan dibayar dengan agam. Rawat tubuh. Dia kiri mana kau? Ada dia punya rumah dan item sudah. Dia beda apa dah kalau ada tanya mak sakit untuk ibu muda dan mesti tanya utara mak tu tanya. Dan ada tim juga. Dan biasa-biasa ada kin saya besar. Lalu lah ruat mobile hanya itu. Gimana? Ada juga ayam ni boleh untuk kat mayang gitu. Untuk kat sini kita king bayar malah dunia ada kan. Kalau kita tu cuma king bayar nanti untuk kat mayang kalau tanya kita dengan cara mayangnya cuba. Ni anak ni. Ni anak ni. Yang saya tahu. Okey dia kata no perasaan menyewa hati kan dari mana? Ni kena awak dia. Mesti dia dah berbu. Mak pun jajah ilmu kau. Kalau nak sakit tapi ilmu. Kalau bawa apa yang dia. Yang sudah berhenti. Nyewa dia juga kan. Anak berhenti lah. Tapi yang jelas mak tanya atau ayah tanya. Walaupun tanya kaya tidak pernah membeban anaknya yang membahayakan ataupun melebihi daripada kebutuhan dari hari. Paling banyak juga beri anak
pernah hidup motor Honda. Anak ribuan itu kapal motor itu. Tak boleh dia tu. Masih anak. Jadi pun ada yang mampu, ada mampu pihak beban kan? Aku dosa apa ada tak dosa. Kemudian yang keput dan la yata'umruhu fil maksiyah, supaya kita selamat dalam hidup dunia dan selamat setelah mati dalam kubur. La yata'umruhu fil maksiyah, janganlah menghabiskan umurmu dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur merupakan hadiah daripada Allah kepada kita. Hidup ini merupakan cobaan, ujian, perjuangan. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti ada rintangan perjuangan setiap hari. Dia pajalnya hanya berjuang. Pun dia ukut alahir berjuang dia untuk ujian budak. Pernah itu. Kan. Dia berjuang lah untuk dia. Ada yang untuk peluk. Sehingga kau dewasa berjuang saja pula sehingga kamu keluarga kami capai dengan rumah ada hana pio ya. Jadi hidup ini penuh dengan perjuangan dan setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Makanya bandar ho kena tanya udepnya memang mana faedah betul. Ini ada katanya ada pegang persiapan untuk amalan kedua Allah. Kalau hidup ini lalu usia yang Allah berikan digunakan pada maksiat, ini enggak akan selamat. Walaupun orangnya senang, dunia ini orang kaya yang cukup dia, tapi pun tapi dengan maksiat, berdekatan dengan maksiat. Artinya dengan dunia, sehingga yang untuk ibadah kepada Allah hana yang udep yang paling rugo. Begitu yang orang iman di Islam. Adapun bagi orang yang hana iman dan Islam, mereka tidak percaya akhirat. Aiza mitna wa kunna turaba wa indama innal mausul. Apakah kalau kita telah mati, dah jadi tanah, apakah mungkin kita dibangkit lagi? Mana ada? Yang orang kafir mana? Hai patih ini orang yang gaji ke tanah. Dia mana? Kita ini hidup sementara. Hakikat hidup di akhirat. Sehingga pada satu ketika Nabi tanya sama Jibril, wahai Jibril, anda pernah enggak ketawa? Nanti perjalanan ke ada kepada manusia yang minta kesenangan dan ketenangan dalamnya itu khair. Bukan kan? Sinandonya anak senang itu. Anak peminta anak. Maka itu khair betul. Juga mau biaya itu khair betul. Ya, gua mau butuh berapa koma. Ada itu pindah itu namanya hanya piu. Ada orang dah udah dengan satu itu. Dah yang khair betul. Nah ya. Jadi ketawa Jibril melihat manusia yang mencari ketenangan, kemewahan dunia dan kesenangan padahal tidak ada sama sekali. Jadi hakikat ketenangan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairun minal ula. Jadi kita hari ini umur yang Allah berikan jangan pernah kita gunakan pada tempat maksiat. Yang gunakanlah umur ini untuk beribadah kepada Allah, untuk bertasbih, bertahmid, berzikir, membaca selawat dan sebagainya sebagai persiapan di hari yang akan datang, hari kematian kita. Ya, maka mendapat ya kami. Sehingga dalam ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah pada suatu hari di mana hari tersebut kamu kembali kepada Allah. Kita pada suatu hari kapan, di mana, apa sebabnya, itu yang hati-hati sekali. Dia berfikir sampai kena. Kadang-kadang dia buat saja apa saudara sakit itu kamu. Pada yang mengenal di beberapa pokok itu kamu. Yang itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Jadi selalu kita bayang-bayangkan bahwa pada satu ketika kita akan berpisah dengan keluarga, dengan tetangga, dengan anak istri, dengan suami, dengan harta, dan apa saja yang telah pernah kita miliki semua akan berpisah dengan kita. Maka itulah yang digunakan oleh kita supaya selalu ingat kematian. Kalau kita selalu ingat kematian, kita enggak lalai nanti ni orang lalai ingat Allah. Karena yang memberikan sesuatu Allah. Jadi hidup ini untuk Allah. Hidup untuk Allah, mati juga karena Allah. Dan takkanlah kita memang hidup karena Allah, mencari ridha Allah, takkanlah kita kembali kepada Allah, alhamdulillah selamat dalam husnul khatimah. Ya, dalam Allah husnul khatimah majrah pada akhir. Maka udah berbagi macam ada orang yang memang dibekali oleh Allah untuk ahli syurga, tapi enggak dibebankan untuk beribadah. Dia hidup dalam maksiat, tapi akhirnya masuk syurga. Siapa orangnya? Orang-orang kafir, kalau menjelang usia tua dia dapat hidayah masuk Islam. Dia udah kafir, dia usia tua, nampak hidayah Allah, tema Islam nanti kamu ingat.
yang memang dalam ilmu Allah disiapkan untuk penghuni surga, enggak disiapkan untuk beribadah kepadanya. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan kepadanya taat dan juga Allah memberikan surga. Siapa itu? Kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, wali Allah. Mereka hidup dalam taat beribadah kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat sekalipun. Dan akhirnya dia kembali kepada Allah dan ke surga. Memang Allah pilihannya demikian. Yang ketiga yang sedih. Yang ketiga diberikan taat tapi enggak diberikan surga. Dia hidup taat, beribadah enggak pernah tinggal, tapi pada akhirnya dia bukan penduduk surga. Kenapa? Karena ibadahnya hanya zahiriahnya saya betul, tapi hatinya kotor. Jadi orang yang beribadah karena hatinya dengki, ujub dia, takabur dan lain, jangan harap dapat ridha Allah ke surga. Pada pandangan manusia kita orang baik, tapi dalam pandangan Allah kita orang jahat. Kenapa? Karena hatinya kotor. Jadi diberikan kekuatan untuk taat, tapi dia disiapkan surga. Itu kelompok yang ketiga. Yang keempat, tidak diberikan taat dan tidak diberikan surga. Itu orang kafir biasa. Memang hanya hidayah sama Allah, dah ada surga. Jadi itu pilihan Allah sendiri. Nah, yang canda yang benar, dipersiapkan untuk surga, namun dia tidak diperintahkan untuk taat. Canda, dia untuk itu kamu rukuk hadiah Allah Subhanahu Wa Taala kan berusaha waktu KB mudah-mudahan yang kita kajian bersama bantu kenapanya umum itu dalam malam umum itu ada buka baru dilanjutkan baca kitab sama baca mudah-mudahan diri mudun dan berkat dalam ayat kita kembali dalam acara yang sama. Semoga bulan Rajab ini menjadi bulan rahmat kepada yang menduk agar dapat puasa dan kita sembahyang menunggu 20 rakaat, kip 10 rakaat sampai hasil keluar hari. Itu rakaat. Setiap setelah maghrib. Menunggu dan antara maghrib dan isya. Sabang dia sunnah wabi. Jadi rakaat mau dengan kedua sama. Sama, 20 rakaat. Ibu sampai dia baca. Dulu sampai di ayat ni. Situ aja. Tiga anak tu. Anak tu sengaja kan dia. Mungkin nak tahu. Nilai puasa orang minggu tu itu. Yang hari tunggal kalau dimakan. Sudah puasa dah lama pula dah puasa. Tapi puasa. Dia tunggal kalau Jumat makro. Antaranya Jumat tu. Yang minggu mana? Ini kena demikian boleh. Lihat aja anda. Semayang berbulan terawih ke Indonesia, ini semayang sekarang. Masih apa? Salih sekarang ini kan. Jadi dia boleh tak rancang. Punya rancang sunat ni kan. Abi ada semayangnya, terus ada Isya. Dan yang paling penting tu walaupun tak pernah, pada tu rumah minta apa majlis syarif, membaca istighfar aja. Lihasa. Bacaan mereka kena baca apakah asalnya singa pokok pura ni. Karena fadilah baca istighfar aja luar biasa sekali. Nah, majlis syarif kita. Untuk tak boleh jadi repair, ini boleh kan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minin wal mu'minat radhiyallahu anhum lahum al-Fatihah. Warahmatullahi billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه